Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar? Anak soleh-soleha, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pembelajaran tematik hari ini kita masih belajar di tema 1. Masih tetap di organ gerak hewan dan manusia. Sudah di subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-1 dan 2. Silakan untuk disimak ya penjelasannya. Mata pelajaran IPA tentang aktivitas bersepeda dan manfaatnya bagi kehidupan. Bersepeda ialah salah satu aktivitas yang membuat organ tubuh aktif bergerak. Hampir semua organ tubuh ikut terlibat dalam aktivitas bersepeda, mulai dari kaki yang mengayuh sepeda, hingga mata yang waspada memperhatikan jalan. Beberapa manfaat bersepeda bagi tubuh yaitu sebagai berikut. 1. Aktivitas bersepeda membantu membentuk tubuh dan memberikan energi. 2. Bersepeda dapat membantu mengurangi selulit di paha, serta mengurangi stres di daerah lutut dan pergelangan kaki. 3. Olahraga bersepeda membantu melancarkan sirkulasi darah. 4. Bersepeda dapat meningkatkan perlindungan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti diabetes. 5. Kegiatan bersepeda dapat mengurangi kadar stres. Karena saat kita bersepeda, kita merasakan gembira dan senang ya. Dan yang keenam, olahraga bersepeda dapat meningkatkan kesehatan jantung. Bentuk tulang manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan beraktivitas. Kemampuan manusia untuk bergerak didukung oleh adanya organ-organ penyusun sistem gerak. Sistem gerak pada manusia meliputi organ rangka atau tulang dan otot. Tulang atau rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Tulang atau rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif karena tulang hanya bisa digerakkan dengan bantuan otot. Tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. 1. Tulang pipa. Bisa dilihat bentuknya seperti pipa panjang ya. Tulang pipa terletak di tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, tulang betis. 2. Tulang pipih. Bisa dilihat gambarnya, bentuknya pipih. Tulang pipih terletak di tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada. 3. Tulang pendek. Tulang pendek terletak di tulang yang membentuk pergelangan tangan dan tulang yang membentuk pergelangan kaki. 4. Tulang tidak beraturan. Bisa dilihat bentuknya. Tulang tidak beraturan terletak di tulang ekor, tulang leher, tulang punggung. Berdasarkan zat penyusun dan strukturnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2. 1. Tulang rawan. Contohnya yaitu daun telinga dan hidung. Coba kalian bisa memegang hidung kalian masing-masing atau telinga kalian
itu adalah contoh tulang rawan yang tulangnya lentur ya. 2. Tulang keras. Tulang keras terletak di tulang paha, tulang betis, tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil. Susunan rangka manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas otot dan rangka atau tulang. Kerangka yang menyusun tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka tengkorak ada tulang dahi, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tengkorak. Dan rangka badan ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kelangkang, tulang duduk, tulang ekor. Ada rangka anggota gerak, yaitu ada rangka anggota gerak atas atau tangan, ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Ada rangka anggota gerak bawah atau kaki, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Silakan untuk dipahami dan diperhatikan gambar. Kerangka penyusun tubuh manusia. 1. Tengkorak. Tengkorak ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, ke belakang lagi ada tulang pelipis, ke belakang lagi ada tulang kepala belakang, dan ada tulang ubun-ubun. Tengkorak merupakan tulang-tulang yang menyusun bagian kepala manusia. Tengkorak tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Tengkorak juga berfungsi untuk melindungi otak. 2. Rangka badan. Rangka badan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Ada rangka badan yaitu ada tulang leher, tulang selangka, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, dan tulang paha. Selanjutnya, tulang belakang manusia terdiri atas 33 ruas. Ruas-ruas tersebut tersusun atas 7 ruas tulang belakang atau tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, mohon maaf ini salah tulisannya, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang rusuk manusia berjumlah 12. Terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Di sini juga ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Rangka badan berfungsi melindungi organ penting tubuh seperti jantung, paru-paru,
dan lain. 3. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Anggota gerak bagian atas adalah tangan. Anggota gerak bagian atas ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengubil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang telapak tangan. Sedangkan anggota gerak bagian bawah adalah kaki. Pada kaki terdapat ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Diingat-ingat ya, anggota gerak atas atau di tangan ada tulang hasta dan tulang pengupil. Tulang pengupil itu yang bentuknya lurus, sedangkan hasta yang sedikit bengkok. Sedangkan di anggota gerak bawah atau kaki, cirinya ada tulang betis dan tulang kering. Tulang betis bentuknya lebih kecil dari tulang kering. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Paragraf. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pengembang. Paragraf yang baik hanya memiliki satu ide pokok atau topik. Ada beberapa cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, yaitu 1. Paragraf deduktif. Kita sudah belajar di materi sebelumnya. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat. Ingat-ingat ya, paragraf deduktif, paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir kalimat. 3. Paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu kalimat-kalimat di dalam paragraf mengungkapkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi secara berurutan atau bersifat kronologis. Dalam paragraf seperti ini tidak ditemui kalimat utamanya. 4. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif berisi penggambaran suatu objek seperti benda, tempat, ciri-ciri fisik, atau suasana tertentu. Contoh paragraf naratif. Di sini ada bacaan tentang hari Minggu. Ciri dari paragraf naratif tadi bersifat kronologis atau berurutan. Hari Minggu adalah hari yang paling melelahkan bagiku. Jika pagi hari banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bersantai dan pergi untuk jalan-jalan bersama temannya, tidak berlaku bagiku. Pukul 5 pagi aku sudah harus bangun dan membantu ibu untuk memasak. Dan setelah itu aku harus menemani adik-adikku bermain sampai mereka lelah tertidur. Ini adalah contoh paragraf naratif yang sifatnya kronologis atau berurutan. Ini hanya sebagian. Masih bisa dilanjutkan teksnya setelah pukul 5, mungkin pukul 6, dan selanjutnya harus berurutan atau kronologis. Contoh paragraf deskriptif atau paragraf yang menggambarkan sesuatu. Di sini ada teks tentang kucing. Siapa tidak kenal kucing? Kucing adalah jenis hewan mamalia California dari keluarga Felidae. Hampir di setiap negara mengenal dan ada kucing. Hampir di seluruh dunia ada jenis kucing dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Rusia. Di Indonesia dikenal kucing jenis Angora, kucing liar, dan sebagainya. Kucing sudah dikenal sejak 6.000 tahun yang lalu. Bahkan menurut data arkeolog, dulunya bangsa Mesir sudah mengenal kucing untuk menjauhkan dari tikus yang mengganggu.
kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Mata pelajaran SPDP. Coba perhatikan gambar di layar. Kira-kira gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar cover buku. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di samping? Gambar tersebut merupakan salah satu cover. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cover? Cover merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang biasa mewakili isi buku. Pada umumnya, gambar ilustrasi pada cover atau sampul buku dibuat semenarik agar pembaca merasa penasaran dengan isi buku tersebut. Cover atau sampul buku terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Cover buku harus memenuhi beberapa unsur. Di antaranya, silakan diperhatikan gambar covernya. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, ini adalah contoh cover dan ini judulnya. Judulnya hurufnya menarik dan mencolok. Judulnya cerdas dan bugar. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Kalimat penjelasnya ada di bawahnya, yaitu menjelaskan tentang Penjaskes untuk SD atau MI kelas 4. 3. Terdapat nama penulis dan identitas penerbit. Nama penulisnya ada di sini, Priyanto dan Marianto. Identitas penerbitnya ada di sini, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. 4. Menyertakan gambar yang menarik. Nah, di sini ada gambarnya ya, yang menggambarkan dari bukunya, yaitu judulnya Cerdas dan Bugar. Di sini gambarnya tentang berolahraga. 5. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ya, sinopsis biasanya terdapat di sisi belakang buku. Di sini ada sinopsisnya yang menggambarkan atau rangkuman dari isi bukunya, menceritakan tentang apa. 6. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, yang disebut punggung buku adalah ini, batasnya di tengah-tengah. Ini terdapat identitas buku dan punggung bukunya. Silakan dipahami. Demikian penjelasan dari Bu Rizka, semoga bisa dipahami. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.